Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ingkang kaula hormati, yang saya hormati ibu-ibu yang sekarang ini bisa hadir kegiatan pengajian dan baksos di desa kita ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial, ini di media sosial. Media sosial itu bisa di YouTube. Jadi ceramah-ceramah saya di YouTube ini sudah banyak ditonton oleh banyak orang. Semoga barokah nggih. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan ini yang pertama itu silaturahim, kemudian yang kedua bakti sosial, yang ketiga adalah mencari ilmu agama. Pada hari ini ceramah umum akan saya beri judul adalah mencari rezeki. Napa? Mencari rezeki. Rezeki ini ku napa to? Rezeki itu sesuatu yang bisa digunakan untuk menghidupi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar kita. Ya. Rezeki niku sesuatu yang dapat dinikmati, terutama adalah makan, minum, itu uang, itu rezeki nggih. Uang yang kita dapat dari melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa saja? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Ya napa mawon, ada yang jadi apa namanya? Di perdagangan, pedagang, jualan roti. Ambilkan roti. Ya. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, ibu nggih. Yang berbahagia, alhamdulillah. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Mencari rezeki bisa dilihat Al-Qur'an surat Hud ayat 6. Ya, nanti kalau di rumah ada Al-Qur'an bisa dibaca. Ini saya bacakan artinya. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu tidak menyia-nyiakan manusia maupun makhluk yang lain. Hewan pun tidak disia-siakan. Maksudnya bagaimana? Allah menciptakan makhluk itu akan diberi rezeki. Hanya saja manusia harus mempunyai pikiran, mempunyai aktivitas, mempunyai usaha, yaitu bekerja. Bekerja niku ada dua, ibu-ibu nggih. Bekerja keras, yaitu menggunakan okol, tenaga. Bekerja cerdas itu menggunakan otak atau akal. Jadi wonten golek duit niku wonten menggunakan tenaga. Napa mawon? Ibu rumah tangga, ART, asisten rumah tangga, umpami jenengan, tumut tiyang niku menggunakan tenaga okol. Okol dan akal. Tapi dengan akal ada mendapatkan rezeki apa? Nggih, monggo Mas. Yaitu apa? Guru, dosen.
Kemudian apa? Wartawan. Kemudian apa lagi? Dokter, itu menggunakan akal. Harus punya akal yang baik untuk mencari rezeki itu, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 27. Ngertos nggih? Sedaya tiang makhluk hidup napa mawon, manusia, hewan, jin pun oleh Allah diberi rezeki. Kemudian Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 27. Dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Jadi Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang berusaha. Yang berusaha apa saja. Umpama ada panen di sawah, kemudian ada yang ngambili sisa-sisa panenan, itu kan rezeki juga. Gitu. Gak apa-apa, memang harus dicari itu, karena kita kan daripada duduk manis di rumah, itu enggak apa-apa, baik. Ya. Kehidupan ini kan tidak semuanya sama. Enggak apa-apa, yang penting adalah mencari rezeki. Nanti kadang sisa-sisa itu kalau dikelumpuknya bisa 1 sak ya. Nggih. Yuti kemarin dapat berapa sak? Sak kecil. Gabah. Sak. Itu rezeki tadi, Bang. Itu nomor apa? Nanti mau diselepne dadi beras pirang kilo? Pinten kilo? 10 kilo ya, alhamdulillah. Jikuki anu itu alhamdulillah nggih. Ini saya kenalkan, ini Mas Yusuf, teman dari Payaman. Kemudian Al-Qur'an surat Al-Jumuah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, kita ingat kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu, sholat Jumat itu. Setelah selesai sholat Jumat, itu kita bertebaran mencari rezeki. Bertebaran bagaimana? Itu kembali bekerja lagi. Jadi Al-Quran yang pertama itu tadi adalah semua makhluk hidup itu akan diberi rezeki oleh Allah. Kemudian Allah mempunyai perhitungan tentang rezeki yang dia berikan. Jangan patah semangat, ya. Pasti ada yang membantu kok. Manusia itu tidak ada yang hanya terbatas membantunya mungkin, ya. Insya Allah semua manusia itu punya keinginan membantu, hanya keterbatasan tenaga, pikiran, mungkin harta. Jadi membantu itu tidak hanya harta tapi pikiran. Ada padu, kemudian ke temannya piye ki. Nah ini terus disampaikan pemikiran. Itu membantu juga. Kemudian yang terakhir Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi jamaah di sini, jamaah media sosial, ibu-ibu ya, ibu-ibu yang ada di sini ya, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi kita sebagai manusia ini sudah tahu bahwa semua yang hidup di dunia ini mesti akan diberi rezeki. Itu. Maka caranya bagaimana ya terserah kita mencarinya. Insya Allah pasti akan ada yang membantu. Ya terutama adalah petugas-petugas dari pemerintah itu akan membantu, saya yakin. Ya, hanya saja diusulnya enggak. Kalau diusulnya alhamdulillah. Kadang ada beberapa orang yang mungkin mampu, kemudian dia dapat dari pemerintah, ada ya kan? Terus ada yang kekurangan malah nggak dapat. Kenapa? Karena mungkin nggak punya KK, nggak punya KTP, atau
belum diusulkan di sana ya. Kita harus memaklumi ya, maklumi. Jangan gak duwe, aku gak duwe tapi kok wong kuwi duwe sepeda motor, duwe mobil malah entuk. Tidak begitu. Rezeki orang dhewe-dhewe ya. Rezeki orang dhewe. Makanya jangan kita harus ya memang memang usulan, semuanya itu usulan. Makanya kita harus berbuat yang terbaik. Kita manut pemerintah, apa yang disampaikan pemerintah kita manut. Yang penting orang-orang yang mungkin kekurangan itu bisa dibantu oleh pemerintah ya. Jadi Allah itu akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Kaya miskin itu yang dikehendaki, lancar tidak dikehendaki oleh Allah. Hanya kita usaha saja ya. Ada yang kaya miskin. Kenapa orang-orang yang enggak melaksanakan ibadah kaya? Ya karena dia mempunyai ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kaya. Ya. Kadang sholat tapi dia enggak sekolah, ya kurang kaya karena ilmu pengetahuannya untuk mendapatkan kaya ya tidak punya. Ya. Orang non Islam itu jadi dokter, duitnya akeh karena jadi dokter kuwi lho, ora masalah sholat gae. Jadi dokter. Tapi orang yang yang sholat tapi rezekinya kok mungsret, ya karena profesinya, bukan karena. Jadi masalah ibadah karo dunia itu perbedaannya seperti itu. Jangan digebyah-uyah sama gitu, ndak. Tapi Allah akan tetap memberikan rezeki ya, tetap memberikan rezeki kepada semua makhluknya yang diciptakan. Jangan khawatir ya. Jamaah di sini ibu-ibu yang berbahagia, bapak-bapak ya yang berbahagia. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu menjelaskan bahwa semua yang ada di dunia ini pasti diberi rezeki. Contoh, tengu, lingso, tumo, itu rezekinya apa? Nemplek nang rambut, nyedot, darah, pampir kecil. Nah, apalagi uget-uget, gatel nang di mana gatele? Di kulit kita ya, itu rezekine. Memang gitu, Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja, hanya kita mau berusaha ndak ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah, tetap sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu menjadi sebuah ketenangan jiwa dan tidak gembrengsen tawakal kepada Allah. Jangan dihentikan, sholat tetap ya, terutama ditambahi sholat duha sama sholat tahajud. Sholat duha gak mesti untuk duit gak, tapi lancar, sehat ya. Sehat itu mahal. Banyak orang yang banyak uangnya ternyata sakit di rumah sakit lama ya, kemudian menghabiskan uang banyak, kemudian bisa miskin dadak bisa ya. Terus orang yang sholatnya sregep, rezekinya lancar walaupun sedikit tapi disyukuri. Maka apa yang kita peroleh hari ini, rezeki apa saja itu kita syukuri berapapun. Insya Allah itu akan membantu ya, membantu kita lewat orang lain, lewat siapa saja ya, lewat teman kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau pemerintah, atau orang-orang yang ada di pemerintahan. Kemudian kita wajib mencari rezeki yang halal dan baik, halalan thayyibah. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu halal, jangan sampai ada zat atau sesuatu yang haram ya. Ada beberapa, kenapa yang kita makan itu haram? Karena uang yang kita peroleh dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian kenapa makanan itu haram? Karena hewannya itu di Al-Quran dikatakan haram. Apa saja haram? Celeng, babi, ular, tikus, kucing tidak boleh dimakan. Kalau kodok masih
pertentangan. Ada beberapa kodok yang tidak boleh dimakan, ada yang boleh. Ya, ada. Kemudian apalagi? Ular ya ada juga yang bisa dimakan. Ya. Ular. Dong bisa, ada yang bisa. Apa itu? Turi le. Turi ya, ada yang ya. Tapi itu saya masih belum tahu hukumnya. Makanya enggak saya katakan ular itu bisa dimakan, enggak. Saya enggak tahu hukumnya. Kenapa? Dirinya sendiri merasa jijik atau berarti itu karom sudah. Masalah itu masalah hukum Allah, bukan masalah jijik. Lah jijik mah Saudi merasa jijik berarti gak oleh dimakan. Ya enggak seperti itu. Ada yang ayam daging ayam itu terus kemudian ada yang jijik daging ayam, ada enggak suka. Teman saya ada enggak senang. Nah itu dia halal tapi buat dirinya sendiri haram. Ya itu enggak apa-apa. Tapi ini secara semuanya haram itu karena di Al-Quran ada. Kalau menurut dia seperti sakit apa namanya, asam urat, tidak boleh buat dirinya sendiri. Itu melarang dirinya makan daging. Ya. Kalau sudah makan daging terus asam uratnya kumat, kayak iso mlaku. Nah, itu haram buat dia. Tapi bukan haram buat orang lain ya, gitu maksudnya. Kalau jijik itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau haram, halal itu jelas hukumnya. Makanya kita harus menyatakan sesuatu itu harus ada ilmunya. Kalau enggak nanti salah kaprah. Kalau itu dikatakan halal ternyata haram, saya tidak berani. Hal-hal semacam itu ada hukumnya. Maka Allah ini yang berhubungan dengan hukumnya. Jadi dan Nabi Muhammad. Makanya jamaah di sini, jamaah media sosial, ibu-ibu ya, ibu-ibu semua, bapak-bapak, sehat nggih? Makanya semoga apa yang kita dengarkan hari ini bahwa mencari rezeki itu Allah telah menyediakan, hanya kita caranya bagaimana mencari rezeki, terserah jenengan. Saya sebagai ini, jenengan sebagai itu, jenengan sebagai ini, saya sebagai itu. Itu yang terpenting sehat. Kalau sehat itu bisa mencari rezeki. Uangnya banyak tapi sakit-sakitan habis uangnya. Daripada seperti itu ya pas-pasan tapi sehat, pas enek. Ya, mungkin pas butuh pas enek. Mugi-mugi nggih. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa kita beribadah kepada Allah. Salat nggih 5 waktu diusahakan. Salat 5 waktu harus. Salat 5 waktu itu untuk menenteramkan jiwa. Setelah salat zikir itu jenengan kalau bisa itu gelisah gitu ya. Zikir malam hari itu. Ya, minta kepada Allah. Mugi-mugi Allah memberikan pemikiran-pemikiran baru, cara-cara baru, solusi-solusi baru atau jalan keluar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, Ibu ya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mencari rezeki.